Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di tutorial channel dimana membahas seputar tutorial tentang teknologi informasi dan sistem informasi. Dalam video kali ini saya akan membagikan cara bagaimana membuat activity diagram berdasarkan use case diagram yang telah kita buat pada video sebelumnya, dan juga apa sih activity diagram itu sebenarnya. Jadi biar kita tidak salah kaprah sih sebenarnya dalam membuat activity diagram. Nah, sebaiknya kita buka dulu use case diagram yang sudah kita buat. Pada video sebelumnya kita membuat use case diagram tentang perpustakaan, tentang sistem perpustakaan, di mana di dalam sistem perpustakaan ini terdapat 7 case. Terdapat 7 case yang nantinya akan kita generate untuk menjadi sebuah activity diagram. Nah, sebelum kita membuat activity diagram, saya akan jelaskan dulu apa sih activity diagram itu. Nah, activity diagram itu merupakan sebuah diagram yang menjelaskan tentang aktivitas sebuah sistem. Nah, lebih konkretnya lagi adalah sebuah diagram yang menjelaskan tentang aktivitas sebuah sistem dalam menjalankan setiap case yang ada di dalam sebuah sistem yang akan kita buat. Jadi activity diagram ini merupakan kasarannya sih merupakan step by step untuk melakukan sebuah action dalam setiap case yang akan kita lakukan. Nah, contohnya seperti ini. Pada saat kita ambil contoh mengelola buku. Nah, pada saat kita akan mengelola buku, step-step apa saja sih yang harus kita lakukan sehingga sehingga kita di dalam activity diagram menjelaskan secara detail langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam melakukan pengelolaan buku. Nah, di dalam pembuatan activity diagram, jumlah activity diagram minimal harus sama dengan jumlah case yang ada. Jika di dalam use case itu terdapat 7 seperti sistem perpustakaan ini, maka use case yang harus kita buat adalah sebanyak 7 buah. Nah, sehingga teman-teman bisa menghitung nih. Seandainya teman-teman punya 10 use case, ya berarti activity diagramnya minimal 10. Nah, kurang dari itu akan menyalahkan teori-teori yang ada di dalam buku, karena ini saya mau mengambil literatur yang ada di salah satu buku dan juga saya gunakan dalam karya ilmiah saya. Nah, kita langsung praktik aja bagaimana cara membuat activity diagram itu. Kita klik di sini untitled, kemudian kita klik kanan add diagram, activity diagram. Kemudian kita masukkan initial state. Nah, initial state ini merupakan titik awal di mana titik start untuk menjalankan aktivitas pengelolaan buku. Kemudian kita pilih action, login, kemudian pilih menu utama. Kemudian kita beri tanda panah ke bawah.
tanda panah ke bawah ini menjelaskan step by step atau urutan secara sekuensial di dalam activity diagram. Jadi kita tambah di sini ada yang namanya control flow. Nah, kita tarik garis ke bawah, kemudian yang ini juga menu utama, kemudian pengelolaan buku juga. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah kotak decision, di mana decision ini diperlukan menandakan proses apa sih yang akan dilakukan. Jadi decision ini sebenarnya adalah sebuah aktivitas untuk pemilihan. Jadi memilih fitur apa sih yang akan dijalankan pada activity diagram pengelolaan buku yang kita buat ini. Dari pengelolaan buku ini kita tambahkan lagi control flow, kemudian kita tambahkan lagi juga dari decision ke sini, kemudian ke sini dan ke sini. Nah, setelah itu kita joinkan, kita ambil join, kemudian kita klik control flow lagi. Kemudian kita tambahkan control flow lagi di sini. Nah, setelah itu kita tambahkan final step. Oke. Nah, ini activity pengelolaan buku. Baik, saya akan jelaskan dari awal. Di dalam sebuah sistem biasanya terdapat sebuah akses dalam mengakses atau dalam menjalankan menu-menu tertentu. Nah, di sini activity diagram ini dimulai dengan initial step. Jadi kita startnya titik start dan kemudian diakhiri dengan titik finish. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan pada saat kita melakukan pengelolaan buku ini? Yang pertama, di dalam sebuah sistem kita harus login dulu. Jadi pada saat kita akan memulai mengelola buku, kita harus login dulu. Nah, setelah login biasanya user akan redirect kepada menu utama. Jadi kita buat menu utama di sini. Nah, setelah itu user akan disodorkan untuk memilih pengelolaan buku, menu pengelolaan buku. Jadi step selanjutnya adalah untuk mengelola buku, kita harus masuk ke dalam menu utama, kemudian memilih pengelolaan buku. Nah, setelah kita masuk ke dalam form pengelolaan buku, apa sih yang akan kita lakukan? Apa sih yang akan kita kerjakan di dalam form ini? Nah, jadi kemudian di dalam form pengelolaan buku ini akan disodorkan dengan 3 pilihan, yaitu insert, update, dengan delete. Nah, kenapa saya memasukkan insert, update, dan delete? Karena saya merujuk pada sebuah metode yang ada di dalam kelas diagram ini. Ada insert, update, delete. Nah, seandainya kenapa select bukunya tidak dimasukkan? Bisa saja teman-teman bisa memasukkan select buku, hanya yang perlu ada, yang wajib ada di dalam sebuah activity diagram adalah ketiga komponen ini. Setidaknya ketiga komponen ini sesuai dan ada di dalam metode sebuah kelas diagram. Nah,
Sehingga kita kembali lagi pada pengelolaan buku itu. Pada saat user di dalam pengelolaan buku, fasilitas apa sih yang disebutkan di dalam form pengelolaan buku? Oh iya, ternyata kita bisa menginputkan buku. Nah, jika kita akan menginputkan buku di dalam pengelolaan buku, jika kita akan menginputkan buku, maka kita harus melakukan simpan buku, kemudian logout, baru selesai. Nah, jika kita ingin mengupdate buku, kita harus menekan atau melakukan menjalankan fasilitas update buku, dan begitu juga pada delete buku. Nah, kenapa saya di sini menggunakan sebuah join di sini. Nah, join di sini menandakan bahwa ketika aktivitas ini akan dijadikan satu kembali ke dalam sebuah join ini, sehingga ketiga activity ini akan dianggap menjadi satu kegiatan. Nah, kenapa satu kegiatan? Karena di sini kita harus memilih sebuah decision. Tidak bisa kita melakukan kedua kegiatan sekaligus, insert dengan update sekaligus atau update dengan delete sekaligus. Nah, jadi kita perlu menambahkan join, simbol join di sini. Kira-kira itu saja dari saya. Silakan teman-teman mengembangkan kembali apa yang ada di dalam use case diagram ini, dan ingat jumlah activity diagram harus sama dengan jumlah use case diagram. Jika di dalam use case diagram terdapat 100 use case, secara otomatis activity-nya minimal harus ada 100. Nah, jika ada 2, minimal harus ada 2 activity diagram. Nah, kesimpulannya yang berikutnya lagi, activity diagram merupakan kegiatan atau step by step secara detail yang dilakukan oleh setiap use case diagram. Jadi activity diagram ini merupakan step by stepnya untuk melakukan sebuah case yang ada di use case diagram, seperti login. Kita ambil contoh login. Bagaimana sih cara melakukan login? Nah, itu langsung dijelaskan di dalam activity diagram. Oh iya, ternyata untuk melakukan login kita harus membuka form login dulu, kemudian memasukkan username dan password. Setelah itu, jika benar, maka akan diredirect ke menu utama. Jika salah, maka akan kembali ke menu ke form login. Nah, seperti itu. Nah, semoga tutorial tentang cara membuat activity diagram berdasarkan use case diagram ini bisa membuat teman-teman semakin paham bagaimana cara membuat activity diagram, dan semoga tutorial ini bermanfaat. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, silakan di subscribe untuk mendapatkan informasi yang lebih bermanfaat di video-video berikutnya. Dan juga jika teman-teman suka, silakan bagikan, silakan sharekan ke teman-teman lain. Hitung-hitung membagi ilmu itu merupakan hal yang baik menurut saya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih telah bersama saya di tutorial channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.